Hai semuanya, perkenalkan nama saya adalah Olim Ishak Pratama Siombing. Saya kelas 10 IPA 1. Saya murid SMA Katolik Trisakti 1 Medan. Mengapa saya bikin video ini? Karena saya ingin memeriahkan HUT ke-90 tahun Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2020. Saya membawakan tema motivasi yang berjudul Semangat Pemuda dalam Pelaksanaan Daring. Jadi mohon perhatiannya, mana tahu ada yang termotivasi dari saya. Salam. Assalamualaikum bagi yang nonton. Kita patut bersyukur dengan apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Kita masih bisa melihat dunia ini dengan jelas. Kita masih bisa menghirup udara. Kita masih bisa berbincang, berinteraksi dengan sesama lain. Kita masih bisa berkumpul dengan sanak saudara. Kita masih bisa berkumpul dengan kawan-kawan walaupun dengan keadaan sekarang. Kita lihat dulu, kita putar dulu waktu kita. Bulan 3 yang lalu Indonesia sedang berduka. Indonesia sedang mengalami sakit, yaitu adanya penyakit yang lebih menyakitkan dari hati saya sendiri, yaitu COVID-19 atau yang disebut dengan COVID-19. Penyebaran virus ini adalah penyebarannya sangat cepat. Bisa dengan cara bersalaman, bisa dari berinteraksi satu sama yang lain. Jadi saat ini kita haruslah pakai masker dan menjaga jarak. Pemerintah pun cepat tanggap dalam penyebaran ini. Mereka menutup akses fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, gereja, tempat-tempat ibadah maksudnya. Perkantoran itu wajib dilaksanakan di rumah masing-masing atau secara online namanya. Nah, kita lihat dulu. Kita putar dulu waktu kita sebelum bulan 3 yang lalu. Para pelajar pasti kangen sekolah lagi. Kangen melihat tulisan guru. Kangen dihukum lagi pastinya. Tapi dengan keadaan sekarang, pelajar-pelajar pun haruslah di rumah. Tidak bisa lagi melihat, maksudnya tidak bisa lagi melihat tulisan guru tersebut. Tapi kita berterima kasih pada guru hingga saat ini. Walaupun secara daring, tapi semangat guru tidak ada nyerahnya. Mereka terus mengirimkan materi-materi, video-video yang menarik supaya kita para pelajar bisa menyimak pelajaran itu sendiri. Kita lihat dulu pada tahun 1920 hingga 1945. Kita lihat dulu, kita refleksikan dulu diri kita sendiri, apa yang terjadi hingga saat itu. Para pejuang kita rela mati, rela disiksa, rela didera demi bangsa kita. Mereka dipaksa oleh penjajah. Mereka dipaksa. Mereka kerja rodi. Mohon maaf, mereka diperkosa. Mereka tidak makan. Ya, itu demi negara ini. Itu gara-gara penjajah yang waktu datang. Namun kita bersyukur kita masih bisa hidup di dunia ini. Kita masih bisa injak negeri kita ini, Indonesia. NKRI harga mati. Nah, buat para pelajar,
kita harus termotivasi. Kita harus meneladani hidup para pejuang-pejuang kita. Yang dahulu mereka berjuang semangat mempertahankan negeri kita ini. Jadi kita haruslah lebih dari para pahlawan-pahlawan kita. Kalau misalnya para pahlawan kita dulu tidak mempertahankan negeri kita ini, maka negeri kita ini pun tidak menjadi negara Indonesia. Tapi karena mereka ingin tidak memisahkan Indonesia ini, mereka mau merdeka, kita mau merdeka, mereka semangat untuk mempertahankan negeri kita ini. Mereka tidak mau putus asa, mereka tidak mau menyerah, mereka berjuang, dan berjuang. Namun itu kita harus teladani bagi para pelajar-pelajar sekarang. Walaupun kita daring, tapi kita harus berjuang, dan berjuang. Tidak ada lagi kita dengan berjuang. Walaupun sekarang dengan keadaan sekarang kita tidak bisa lagi berinteraksi dengan sesama, tapi kita pasti ada hikmahnya di balik peristiwa ini. Kita lihat dulu, kita pikirkan. Misalnya kan Bapak Presiden sekarang sudah 2 tahun sebagai Presiden Indonesia. Kalau misalnya mereka sudah pensiun, siapakah yang menggantikan mereka? Pastinya kita, para pelajar-pelajar, para mahasiswa-mahasiswi yang menggantikan mereka nanti di kursi. Mau menjadi tergantung kita sendiri dari belajarnya. Maka dari itu kita haruslah semangat dalam melaksanakan daring ini. Kita tidak boleh bermalas-malasan, kita harus semangat. Walaupun Anda capek dengan daring ini, bisa kita rilekskan sebentar. Kita rileks, karena rileks itu bisa menenangkan pikiran. Namun tetaplah berjuang, dan berjuang. Karena pasti kalau Anda berjuang dengan baiknya, sebaik-baiknya, pasti Anda akan berhasil di kemudian hari. Kita harus tiru para pemuda-pemuda atau para pahlawan-pahlawan kita yang dahulu pertahankan negeri kita ini. Kita harus tiru seperti mereka. Kita tidak boleh pantang menyerah, kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus bekerja dari rumah, walaupun dari rumah bekerjanya, walaupun dari rumah daringnya, tapi haruslah semangat. Kata yang pertama yang harus kita simak adalah semangat. Ya, kalau tidak semangat, pasti Anda tidak sukses. Kalau kita berjuang, kita pasti sukses di kemudian hari. Ingat kata-kata ini. Pendidikan adalah suatu senjata yang paling mematikan. Karena dengan pendidikan pasti bisa mengubah dunia ini. Memang dengan pendidikan, misalnya Anda S1, pasti Anda bisa bekerja langsung. S3 bisa langsung menjadi profesor, doktor. Tapi dengan kata pendidikan, kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita. Kita harus berdoa juga. Kita tidak boleh melewatkan doa-doa kita. Ya, kita harus berjuang. Jadi itulah motivasi saya, pesan kepada Anda semua. Jadi janganlah menyerah,
Karena kata menyerah itu pasti Anda tidak sukses. Haruslah berjuang. Walaupun daring, harus berjuang dan berjuang untuk mendapatkan hasil yang maksimal di kemudian hari. Anda mau sukses, haruslah berjuang. Anda tidak mau sukses, tidak usah berjuang. Ya, itu harus dicamkan. Sukses, kalau Anda pemikiran Anda mau sukses, haruslah berjuang. Tapi kalau tidak mau sukses, terserah Anda mau sendiri mau lakukan apa yang terjadi. Kalau saya mau sukses, saya harus berjuang terus. Ya, harus berjuang. Oke, terima kasih sekali lagi buat kita semua. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari saya, mohon maaf. Jadi selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-90 tahun, 28 Oktober 2020. Indonesia bersatu melawan COVID-19.